Ya itu tadi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi terkhusus untuk Kabupaten Aceh Tamiang Aceh yang dinilai merupakan wilayah terdampak paling parah dalam bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera. Langsung saja kita membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Pak Joko Widodo yang merupakan Ketua Satgas Bencana Sumatera dari BRIN. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Joko. Selamat malam MD. Ya, Waalaikumsalam sehat warahmatullahi selalu. Terima wabarakatuh. kasih sudah hadir bersama kami. Dan di sebelahnya kami juga ingin menyapa sudah ada Pak Trubus Radiansyah, merupakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat malam Pak Trubus. Terima kasih sudah hadir kembali bersama kami. Ini nanti kita akan membahas bagaimana perkembangan di lapangan. Dan untuk mengetahui bagaimana menelaah pernyataan dari Mendagri, kami juga telah terhubung bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima Arya Sugiarto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wamen. Waalaikumsalam, selamat malam. Widhi, selamat malam Mas Trubus, Pak Joko. Ya, Pak Wamen, langsung saja kami ingin mengetahui dari Mendagri sendiri menyatakan bahwa dari Kabupaten Aceh Tamiang ini membutuhkan perhatian khusus karena merupakan wilayah daerah yang terdampak paling parah dari bencana banjir bandang dan juga tanah longsor dari 3 provinsi di Sumatera. Nah, bagaimana Anda menelaah dan juga apa sesungguhnya yang melatar belakangi pernyataan dari Mendagri tersebut, Pak Wamen? Sesuai dengan perintah Presiden, seluruh kementerian diminta untuk secara totalitas ikut dalam proses pemulihan dalam fase tanggap darurat ini. Pak Mendagri sendiri baru saja kemarin kembali dari beberapa titik di wilayah bencana di Sumatera, termasuk di Aceh Tamiang. Seperti yang disampaikan Pak Mendagri, memang karena letak geografis Aceh Tamiang ini yang lebih rendah, kemudian juga dikelilingi oleh gunung dan memang dampaknya bisa dikatakan paling parah dibanding daerah-daerah yang lain. Ini memerlukan tidak saja peran dari pemerintah daerah di sana ya, tetapi juga tentu dibantu oleh pemerintah pusat. Pak Mendagri sampaikan bahwa hari ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah berkoordinasi untuk memastikan yang pertama adalah pasokan pangan. Kami telah berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Pertanian untuk pasokan tambahan bantuan pangan 1.000 ton beras. Kemudian yang kedua adalah pasokan energi atau listrik. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan update di lapangan, tetapi kemarin disampaikan oleh Pak Mendagri bahwa sebagian telah tersambung kembali, tetapi sebagian masih memerlukan waktu untuk kembali tersambung dengan aliran listrik begitu. Kemudian yang ketiga, ini yang juga terlihat di lapangan sangat berat, seperti yang bisa dilihat di gambar, pembersihan pemukiman, jalan-jalan, kantor-kantor juga sangat diperlukan kerjasama dengan semua karena keterbatasan personel dan alat-alat berat gitu. Jadi kalaupun bantuan darurat yang diperlukan hari ini, nah itu adalah selain pasokan pangan, juga tenaga atau personil untuk membantu membersihkan lumpur-lumpur yang daya kerusakannya luar biasa begitu. Dan di sana pun Pak Menteri menyampaikan bahwa ya kalau hujan itu becek dan lumpur di mana-mana, tetapi kalau kering dan terang itu debu di mana-mana. Jadi perlu juga bantuan untuk masker ya supaya warga bisa terlindungi dan terhindar dari dampak penyakit ISPA gitu. Kira-kira itu secara umum kondisi saat ini di Aceh Tamiang berdasarkan kunjungan Pak Mendagri. Baik, berdasarkan kunjungan dari Pak Mendagri, tapi kita ketahui bersama bahwa dari BRIN juga perwakilannya sudah juga meninjau langsung ke lokasi. Pak Joko, apa saja yang menjadi catatan dari lapangan dan juga berapa persen sesungguhnya kerusakan yang terdampak paling parah yang dimaksud di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh ini? Baik Mbak Windy, saya kebetulan memang baru kembali dari Aceh Tamiang ya, dari minggu lalu hari Kamis sampai kemudian kemarin hari Selasa kami baru kembali dan kami melihat memang
kerusakan di kota Tamiang ini bisa dikatakan 90% ya. 90%. Dan kondisinya memang benar sekali seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi ya, bahwa banyak lumpur di sana, bahkan kantor bupati juga penuh lumpur ya, dan di sana juga masih banyak mobil yang yang terbalik dan sebagainya di depan kantor bupati, ada bis juga terbalik. Kemudian yang lain juga di kantor BPBD penuh lumpur, meskipun itu menjadi posko bantuan, tetapi kondisinya sangat memprihatinkan ya. Kemudian di tempat lain juga gedung DPRD juga sama, gedung Bawaslu depannya bahkan masih tergenang air, di samping penuh lumpur, sampah dan sebagainya. RSUD juga kondisinya sama, dan itu kondisinya sangat memprihatinkan. Dan terkait dengan pemukiman ya, kita lihat di sana ada kota lintang itu yang memang porak-poranda. Banyak rumah yang tinggal lantai dan fondasinya karena dinding atapnya sudah tidak tahu kemana gitu ya. Hanyut terbawa longsor. Ya, hanyut terbawa air ya. Dan kemudian di pemukiman juga banyak di kota Tamiang itu di dekat jembatan baru ya, itu juga banyak tempat bisnis pusat kota itu ruko-rukonya di bagian bawah penuh lumpur dan semua dagangan hancur lah gitu ya. Jadi memang sangat memprihatinkan, dan memang tadi seperti disampaikan Pak Wamen juga bahwa kebutuhan makanan menjadi penting. Dan itu juga yang menjadi concern BRIN ke sana ya, karena kami mengirimkan unit air siap minum. Baik, Pak Trubus, melihat pernyataan dari Mendagri sendiri bahwa ada kalimat harus memberikan perhatian khusus, sudah tepatkah langkah dari pemerintah ini? Iya, saya rasa itu sudah tepat. Hanya persoalannya nanti ada konsistensi dari kebijakan itu yang penting, karena kan jujur saja ini kita ke depan juga menghadapi ada mau Nataru juga ini libur, kemudian ada puasa, sebentar lagi juga Lebaran. Jangan sampai pemerintah pusat istilahnya kendor kan dalam hal pengawasan terkait pelaksanaan dari rekonstruksi maupun rehabilitasi. Yang kedua saya melihat adalah bagaimana kemudian nanti ada pemerintah daerah setidaknya itu harus didorong agar tetap melakukan berbagai hal, langkah-langkah terkait dengan kondisi yang memang kondisi sangat rusak ya, seharusnya 90% sudah rusak, sehingga ini tidak semata-mata menjadi perhatian dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah juga mencari sumber-sumber lain, artinya bekerja sama dengan pihak-pihak swasta, UMKM untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan, misalnya mengenai Huntara. Nah, Huntara ini kan harus dipersiapkan dengan matang dalam arti karena menyangkut kebutuhan, jangan sampai juga berdempet-dempetan, terlalu dekat juga, dan bagaimana juga terkait dengan nanti kalau menuju ke yang namanya huntap, apalagi huntap lagi kan itu kan persoalan panjang, ada persoalan terkait dengan ini legalitas tanah yang akan dipakai. Nah, ini kan hal yang memang penting. Nah, yang ketiga menurut saya bagaimana kemudian nanti pemerintah pusat betul mengadvokasi karena sesungguhnya di berbagai daerah pengalaman sebelumnya itu selalu pemerintah daerah itu sering gagap karena bingung gitu kan, apalagi kemudian persoalan dengan anggaran, ya ini kan anggarannya bagaimana, dan ada ketakutan dari pemerintah daerah biasanya Mbak itu karena mereka takut jadi temuan atau apalah. Ini harus ada semacam backup yang kuat, terutama dari pemerintah pusat dalam hal ini agar bisa menggunakan secara tepat sasaran, efisien juga, dan jangan sampai juga hal-hal yang berkait juga ini Mbak kebutuhan-kebutuhan yang dasar misalnya kayak sekolah. Kemudian kesehatan, ini kan sangat penting sekali. Di satu sisi juga sampai hari ini memang informasi yang beredar di media itu kesulitan mereka untuk buang hajat misalnya karena nggak ada, susahnya air bersih karena di sana pipa-pipa itu banyak yang rusak, sudah jebol ya, jadi udah nggak mungkin lagi digunakan, berarti harus merekonstruksi baru. Nah, kita sepakat dengan pernyataan Pak Mendagri memang butuh proses termasuk dalam listrik kan, jadi hal-hal yang berkaitan kebutuhan dasar air bersih ini memang sangat dibutuhkan sekali. Nah, karena itu menurut saya memang pemerintah pusat betul-betul jangan sampai lengah dalam hal ini, karena sekali lagi bahwa masyarakat memang dalam posisi yang sangat terguncang, sangat panik juga, dan dalam posisi mungkin ada juga yang stres juga menghadapi situasi yang sudah sebulan lebih ini lumpur-lumpur ternyata masih di mana-mana, dan untuk mengangkatnya juga butuh waktu yang panjang. Dan dalam hal ini juga pemerintah daerah dalam ini seluruh perangkatnya itu memang betul-betul harus ini Mbak secara istilahnya turun, pokoknya langsung melakukan langkah-langkah dalam arti cepat gitu ya, responsif, agar sampai masyarakat jangan merasa ditinggalkan, merasa korban sebagai pihak yang
tidak ada perhatian ataupun apa ini, karena sesungguhnya yang terjadi mereka adalah menuntut ada perhatian lebih. Nah, karena itu konsistensi menjadi sangat penting dalam hal ini, Mbak. Konsistensi dari pemerintah baik itu dari pusat maupun dari daerah. Pak Trubus menanggapi hal ini Pak Wamen, lantas bagaimana sesungguhnya koordinasi mungkin lintas lembagaan ataupun lintas kementerian agar seluruhnya ini tidak tumpang tindih Pak Wamen? Ini kan masih fase tanggap darurat, jadi fase penyelamatan, fase evakuasi, fase pemulihan akses, dan fase pemberian pangan begitu ya. Dan di sini kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana lintas kementerian dan lembaga juga bisa memberikan bantuan dengan cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan begitu. Pak Menteri kemarin misalnya mengkoordinasikan agar bisa memberikan baju-baju baru begitu ya. Ini tentu memerlukan koordinasi kebijakan dari lintas kementerian ya yang terkait dengan pengadaan dari bahan-bahan pakaian tersebut begitu. Kemudian Pak Menteri juga berkomunikasi dengan Menteri Pertanian, Kepala Bappenas untuk suplai beras tambahan ya 1.000 ton. Kemudian Pak Menteri berkoordinasi dengan Menteri SDM agar suplai dari energi untuk sambungan listrik kembali itu bisa dilakukan dengan segera begitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana hari ini kita memastikan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan di sana ini juga secara bertahap mulai berjalan. Pemulihan kantor-kantor, kemudian juga kegiatan perekonomian, dan Pak Menteri juga berkomunikasi dengan Kementerian UMKM karena rasanya perlu sekali insentif begitu dari Kementerian UMKM kepada para pelaku ekonomi di sana agar bisa kembali menggeliat begitu. Kita mendapatkan informasi dari lapangan bahwa ya hari ini masih belum pulih betul perdagangan ya, perjualan barang gitu di jalan dan lain-lain, tentu pasti ada kendala modal, barang-barang dan lain-lain, dan itu berusaha pastikan ada kehadiran pemerintah, terutama lintas kementerian dan lembaga di sana. Baik, Pak Joko, selain dari beberapa hal yang tadi juga sudah menjadi catatan dari Pak Wamen sendiri, ada yang sudah disebutkan oleh Mendagri bahwa selain dari faktor cuaca ekstrim, ada juga faktor yang tidak seimbangnya ekosistem hutan dan juga alih fungsi dari hutan tersebut. Nanti kita akan tanyakan bagaimana sesungguhnya fakta di lapangan Pak Joko sesaat lagi pemirsa. Kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.